Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Tangerang, golongan 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pelatihan nilai-nilai dasar berakhlak sebagai core value ASN. Core value berakhlak dan employer branding ASN Bangga Melayani Bangsa resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar atau core value bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core value berakhlak yang dimaksud merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sendiri memiliki arti secara singkat, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Elemen-elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas diantaranya komitmen pimpinan untuk membangun pelayanan yang berkualitas, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi, dan sarana-prasarana, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Akuntabel memiliki arti secara singkat, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pentingnya akuntabilitas ialah untuk menyediakan kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas dan integritas memiliki hubungan, yaitu integritas memiliki keutamaan sebagai dasar seorang pelayan publik untuk dapat berpikir secara akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel dapat diwujudkan dengan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dalam menjalani core value akuntabel, ASN akan menghadapi yang namanya konflik kepentingan. ASN harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangannya tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Jika konflik muncul, ASN dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Kompeten memiliki arti secara singkat, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Standar kompetensi ASN yang harus dimiliki, yaitu pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasinya. Ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Adapun perilaku kode etik yang berkaitan dengan core value kompeten ialah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis memiliki arti secara singkat, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada.
Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS, juga harus memiliki sikap suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Loyal. Loyal memiliki arti secara singkat, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Makna ASN loyal ialah kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasinya dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci dari loyal ini yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adapun panduan perilakunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. Adaptif memiliki arti secara singkat, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun pengertian lain dari adaptif ialah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, penyesuaian budaya, dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi. Kolaboratif. Kolaboratif memiliki arti secara singkat, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Di dalam sistem pemerintahan, kolaboratif dikenal dengan All of Government atau disingkat WOG, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun manfaat yang didapat dari WOG ini ialah efisiensi, sharing informasi, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Contoh-contoh praktek WOG yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Mengapa WOG ini diperlukan? Yaitu karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan, agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Adapun dari faktor internalnya ialah adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Demikian presentasi dari saya mengenai rangkuman nilai-nilai berakhlak ASN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.